Halo para sahabat cerita aja. Di video ini bukan Mimin tapi Momen akan melanjutkan cerita anime yang berjudul Aoki dan Setsusut. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Di awal video kita diperlihatkan sebuah kereta melintas. Ternyata kereta itu yang digunakan Kakegawa untuk menuju tempat pertandingan melawan Hamano. Terlihat Toshi sedang merenung. Tiba-tiba Toshi dikejutkan oleh Kazumi. Kazumi mengatakan, sekarang bukan waktunya termenung. Toshi menjawab, ia sedang memikirkan bagaimana menghadapi Hamano. Yang lain juga pasti memikirkannya. Ketika menoleh ke teman-temannya, Toshi terkejut ternyata yang lain sedang bersantai-santai. Ternyata Toshi memikirkan hal tersebut karena gugup. Pertandingan perempat final diadakan di sekolah yang ditunjuk sebagai lapangan penyisihan grup. Toshi dan kawan-kawan terkejut. Ternyata tim Kakegawa yang pertama hadir. Kubo menyuruh mempergunakan waktu yang ada untuk pemanasan. Kenji, Toshi, dan Kazuhiro bersiap untuk pemanasan dengan penuh semangat, terutama Kenji, karena ia tidak sabar untuk menghadapi Osakabe yang sebelumnya sempat bersitegang dengannya. Ketika melaksanakan pemanasan, mereka terhenti sejenak dan pandangan mereka tertuju ke SMA Hamano yang baru datang dengan busnya. Ketika pemain Hamano turun satu per satu dan berjalan menuju lapangan, pemain Kakegawa memandangi mereka. Salah satu teman dari Kakegawa mengatakan pernah melihat beberapa orang di antara mereka di televisi. SMA Hamano yang memang cukup terkenal di Shizuoka dan termasuk tim unggulan. Dan Kazuhiro menjelaskan kehebatan pemain-pemain Hamano agar teman-teman lain bersiap menghadapi mereka. Hoshizaki Kunio, ia merupakan raja umpan sepak bola Hamano. 80% operan darinya membuahkan gol. Karena keakuratan operannya, ia dijuluki pinpoint. Dia bisa mengoper dari sudut mana dan kepada siapa saja. Berikutnya, Sato. Ia seorang pemain bertahan. Kelebihannya memiliki stamina yang kuat dan hebat dalam menjaga wilayah pertahanan. Dan ia juga sering bertukar posisi dengan pemain lain. Terlihat Kapten Hamano menyapa Kubo selaku Kapten Kakegawa. Ia mengatakan pasti akan mengungguli Kakegawa. Kazuhiro melanjutkan penjelasan kepada teman-temannya. Kapten Hamano bernama Kawashima Taichi. Tendangan jarak jauhnya saat di perempat final sebelumnya disebut-sebut menyanyi kemampuan Kapten Kubo. Kecepatan, teknik, dan apapun tentangnya melebihi level pemain SMA. Dan dia roh di balik kekuatan Hamano. Di akhir penjelasannya, Kazuhiro mengatakan Hamano memang layak menjadi sekolah unggulan. Dan terakhir muncul Osakabe di depan mereka. Terlihat wajah kesal Kenji setelah melihatnya. Osakabe mengatakan ia akan menunjukkan kehebatannya kepada SMA Kakegawa dengan sombongnya. Osakabe menghampiri Toshi dan mengajak bersaing di lapangan sesama penyerang tengah. Sebelum berjabat tangan dengan Toshi, Osakabe dipanggil kapten mereka yakni Kawashima untuk melakukan pemanasan. Toshi dan kawan-kawannya menganggap Osakabe hanya banyak omong. Di tempat lain, Kazumi dan teman-teman pemandu sorak tidak diizinkan masuk karena menggunakan baju yang sangat terbuka. Setelah menggunakan jaket, mereka pun diizinkan masuk. Scene berpindah di tepi lapangan. Pelatih Hamano dan pelatih Kakegawa saling menyapa, memperkenalkan diri dan berbincang-bincang. Sambil melihat Kakegawa melakukan pemanasan dengan penuh semangat, pelatih Nakura mengatakan Kakegawa merupakan sebuah ancaman. Pelatih Isogai mengatakan ini semua karena Kubo. Telah kita ketahui, pelatih Isogai hanya berperan sebagai penasehat Kakegawa,
sedangkan dalam latihan diserahkan sepenuhnya ke Kubo. Pelatih Isogai melanjutkan pembicaraannya. Sebuah kehormatan dipuji oleh pelatih dari sekolah bergengsi. Pelatih Nakura menjawab, Hamano sudah tidak bergengsi lagi karena sudah 5 tahun tidak masuk kejuaraan nasional. Ia mengatakan akan membawa mereka ke kejuaraan nasional untuk terakhir kalinya. Di akhir pembicaraan, ia mengatakan iri kepada pelatih Kakigawa. Seketika Toshi dan kawan-kawan terkejut. Ternyata nomor 10 SMA Hamano adalah milik Osakabe. Keterkejutan mereka bukan tanpa alasan, karena nomor 10 dalam sepak bola biasanya dipakai oleh pemain andalan. Terlihat kedua supporter bersaing memberi dukungan. Kenji meminta Toshi jangan sampai kalah dengan Osakabe, dan ia mengatakan akan berusaha menjaga gawang. Pertandingan antara SMA Hamano dan SMA Kakegawa pun dimulai. Kick off dilakukan oleh Hamano. Hamano mulai menyerang. Seketika Kubo dikejutkan dengan 3 pemain Hamano membentuk segitiga untuk menjaga Kubo meski bola sedang dikuasai Hamano. Kapten mereka mengatakan menjaga Kubo bukan untuk merebut bola, tetapi agar Kubo tidak bisa menerima bola. Kubo memikirkan kenapa Kawashima membantu pertahanan dan apa rencana Hamano sebenarnya. Pemain Kakigawa lainnya juga terlihat kebingungan dengan apa yang dilakukan Hamano terhadap Kubo. Seketika Sasaki berhasil merebut bola dari Hamano, tetapi ia tidak bisa mengoper bola ke Kubo. Ia mencoba melakukan tembakan langsung ke gawang, tetapi berhasil dihentikan. Kamiya mengingatkan agar jangan memaksakan, karena jika gagal akan menguntungkan untuk lawan menyerang balik. Bola muntah dari tendangan Sasaki berhasil dikuasai Kamiya dan mengoper bola ke Kubo. Kubo dihentikan dengan sliding tackle. Ternyata Hamano berencana untuk menghentikan Kubo dengan cara apapun. Meski bola telah dikuasai kembali oleh Hamano, Kubo tetap dijaga Kawashima dan 2 orang lainnya dengan ketat. Hamano melakukan serangan balik berpusat pada Osakabe, dan ia sudah mendekati gawang. Kenji memutuskan maju memotong bola di kaki Osakabe dan berhasil ditangkap. Tetapi Osakabe tetap menendang Kenji dengan lututnya meski bola sudah dikuasai penuh oleh Kenji. Kenji pun terjatuh. Semua khawatir dengan keadaan Kenji. Tetapi tiba-tiba Kenji berdiri seperti tidak terjadi apa-apa. Ia lalu mengatakan ke Osakabe agar berhenti menggunakan trek kotor. Osakabe hilang kendali mendengar omongan Kenji dan kembali menendang Kenji. Kenji berusaha membalas dan terjadi sedikit keributan. Wasit datang dan menghadiahi mereka berdua dengan kartu kuning. Di tempat lain, Kazumi mencuci wajahnya sambil mengatakan dalam hati kekecewaannya pada permainan Hamano. Lalu ia didatangi manajer tim lawan. Ia menjelaskan kekecewaannya. Lalu manajer tim lawan menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi di tim Hamano. Salah satunya akan dipecatnya pelatih Nakura terlepas dari hasil Hamano di kejuaraan ini. Untuk itu pelatih Nakura menggunakan cara apa saja agar dapat membawa anak asuhnya ke kejuaraan nasional. Meski kejuaraan sebelumnya Hamano mampu ke perempat final, bagi tim bergengsi seperti Hamano perempat final saja tidak cukup. Kembali ke lapangan, kedua tim bertahan dan menyerang bergantian. Ketika Hamano menyerang melalui Osakabe, Kenji berhasil maju dan menyambar bola, tapi seperti sebelumnya, Osakabe kembali menendang Kenji, tetapi kali ini dengan kekuatan Kenji, malah Osakabe yang terpental. Kenji sekali lagi mengingatkan Osakabe agar bermain sportif. Osakabe terpancing emosinya. Lalu pemain seniornya menahan dan mengingatkan Osakabe. Kapten mereka juga bersuara dan mengatakan pemain nomor 10 Hamano adalah Osakabe. Osakabe teringat ketika semua anggota tim tidak setuju dengan pelatih
untuk menggunakan strategi mengepung kubo dan menyerahkan posisi serta nomor 10 yang dipakai Kawashima sebelumnya. Saat itu hanya Kawashima lah yang mempercayai Osakabe dan keputusan pelatih. Lalu Osakabe terlihat bersemangat untuk memperlihatkan kualitasnya. Sekarang bola dikuasai Kakegawa. Kazuhiro menggiring bola dengan kecepatan tinggi dan berhasil melewati beberapa pemain Hamano. Bahkan ia mampu menghindari sliding dari bek lawan. Setelah itu bola dioper ke Toshi. Osakabe membayangi Toshi dengan ketat. Lalu Toshi kehilangan keseimbangan setelah disenggol Osakabe. Melihat Toshi kehilangan keseimbangan, Osakabe mengendurkan penjagaannya. Meski Toshi berada di posisi yang tidak menguntungkan, dengan semangatnya ia mampu melakukan tendangan dan berhasil mencetak gol. Babak pertama pun berakhir. Terlihat Osakabe duduk menyesali kegagalannya menghentikan Toshi hingga gol pun tercipta. Senior mereka menyemangati dengan cara berterima kasih kepada Osakabe sudah membantu pertahanan. Pelatih mereka datang menghampiri dan mengatakan itu kesalahannya. Salah satu dari mereka memprotes strategi pelatih dan mengatakan hanya mengejar keuntungan dari melatih Hamano. Tetapi kapten mereka Kawashima mendukung pelatih mereka dan mengatakan bahwa itu kesalahan pemain karena tidak mengikuti strategi pelatih dengan baik. Tetapi yang lainnya masih terus melakukan protes. Seketika muncul manajer mereka menjelaskan apa yang terjadi pada pelatih mereka dan juga masalah pemecatan. Kemudian ia melanjutkan, pelatih melakukan hal seperti ini untuk menepati janji kepada kalian. Seketika semua anggota tim terharu. Setelah itu semangat mereka kembali berkobar demi pelatih mereka dan pelatih mempersilahkan bermain dengan cara Hamano seperti biasa. Kakegawa masih larut dalam kebahagiaan karena unggul 1 gol. Apakah Hamano mampu membalikkan keadaan? Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share. Terima kasih banyak.